Sebuah pesan masuk dari isteriku yang kukira sudah meninggal. Pesan itu hanya berisi 2 kata, "Tolong aku." Satu pesan singkat itu mengguncang seluruh duniaku. Cerita dimulai. Sore hari, sirene mobil polisi memecah keheningan sebuah desa pinggiran kota yang tenang. Di depan sebuah gudang tua yang tersembunyi di halaman belakang rumah mertuanya, suara gembok berkarat yang dipatahkan terdengar nyaring. "Kami akan membuka pintunya." Bersamaan dengan teriakan polisi itu, pintu besi yang berderit perlahan terbuka. Dalam kegelapan yang tak pernah tersentuh sinar matahari selama 10 tahun, tampak siluet seorang wanita yang tengah meringkuk. Jantung Bima serasa mau meledak. Momen yang telah ia nantikan selama 10 tahun, sosok yang hanya ia lihat dalam mimpi kini ada di depan matanya. Ia mendorong para polisi dan berlari masuk. "Maya, Maya!" Ia memanggil dengan suara serak mendekati wanita itu. Namun, saat melihat Bima, Maya mundur dengan mata terbelalak ketakutan, seolah melihat orang yang sama sekali asing. "Maaf, anda siapa?" Satu kalimat itu meruntuhkan dunia Bima. Isteri yang telah ia rindukan selama 10 tahun dalam reuni yang ia nantikan 1 dekade tidak mengenalinya. Bima menggelengkan kepala dengan ekspresi tak percaya. "Sayang, ini aku, Bima, suamimu." Namun Maya justru semakin ketakutan dan terus mundur. Di matanya, tak ada sedikit pun ingatan atau kehangatan untuk Bima. Yang ada hanyalah kewaspadaan dan ketakutan terhadap seorang pria asing. "Bima? Siapa itu?" Saya, Rara." Para polisi pun belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Inspektur Santoso menepuk bahu Bima dan berkata dengan hati-hati, "Sebaiknya kita bawa ke rumah sakit dulu. Jika ia disekap dalam waktu lama, guncangan psikologisnya pasti sangat berat." Bima mengangguk, meski masih sulit menerima kenyataan. Saat memeriksa bahagian dalam gudang, kenyataan yang lebih mengerikan terungkap. Dindingnya penuh dengan bekas cakaran kuku yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga garis karat yang tampak seperti cara menghitung hari. Di sudut tergeletak sebuah buku catatan usang dan tape recorder tua. Di sampingnya ada beberapa botol air mineral kosong yang berserakan. Ya Tuhan, jadi selama 10 tahun dia di sini. Saat petugas medis memindahkan Maya ke tandu, ia terus meronta-ronta gelisah. Setiap kali Bima mencoba mendekat, ia menghindar dengan gemetar. "Tenang Bu, anda sudah aman sekarang," kata seorang perawat dengan lembut, tetapi Maya tetap waspada. Baginya semua orang adalah orang asing, bahkan suami yang telah menunggunya selama 10 tahun. Di dalam ambulans, Bima mencoba memegang tangan Maya. Namun, wanita itu terkejut dan menarik tangannya. "Jangan sentuh saya. Saya tidak kenal anda." Sementara tim medis menenangkan Maya, Bima menatap keluar jendela mobil sambil menangis. Ia tak pernah membayangkan reuni yang ia impikan selama 10 tahun akan menjadi seperti ini. Setibanya di unit gawat darurat rumah sakit, tim medis bergerak cepat. Saat mereka memeriksa kondisi kesehatan Maya, seorang dokter bertanya kepada Bima, "Apa hubungan anda dengan pasien?" "Dia isteri saya. Saya kehilangannya 10 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan lalu lintas." 10 tahun lalu? Berarti surat kematiannya sudah diterbitkan? Mendengar pertanyaan dokter, Bima mengangguk. Barulah tim medis menyadari betapa seriusnya kasus ini. Ini bukan sekadar kasus orang hilang, melainkan kasus yang jauh lebih rumit. "Kami harus melakukan pemeriksaan fisik lengkap pada pasien. Sepertinya guncangan mentalnya juga sangat parah." Sementara itu, di ruang pemeriksaan, Maya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim medis. Namun jawabannya membuat semua orang semakin bingung. "Nama saya Rara. Saya baru pertama kali mendengar nama Maya." "Lalu, menurut anda, pria tadi itu siapa?" "Saya tidak tahu. Saya takut kenapa dia bersikap seolah-olah mengenal saya." Seorang perawat dengan hati-hati memberitahu Bima, pasien terlihat sangat bingung. Sepertinya kita harus memberinya waktu dan mengamatinya. Saat itu, Bima tidak tahu. Ia tidak tahu neraka seperti apa yang telah dilewati Maya selama 10 tahun di ruang sempit itu. Dan bahawa dalam penderitaan yang ekstrem, ia telah menciptakan kepribadian lain untuk melindungi dirinya. Lebih dari itu, ia sama sekali tidak tahu bahawa dalang di balik semua ini adalah orang yang paling tidak ingin ia percayai.
ayah kandung Maya sendiri. Pria yang selama 10 tahun ia panggil bapa. Namun semua kisah ini sebenarnya dimulai dari sebuah pesan singkat. Sebuah permintaan tolong yang sulit dipercaya yang datang atas nama orang yang sudah meninggal. Untuk menceritakan kisah luar biasa ini dengan benar, kita harus kembali ke hari Minggu sore yang biasa kemarin. Saat itu Bima bahkan tidak pernah bermimpi keajaiban seperti ini akan terjadi padanya. Ia hanya bersiap melewati satu hari lagi dengan merindukan Maya. 10 tahun yang lalu, di musim gugur saat daun-daun mulai berguguran, Bima masih mengingat hari itu dengan jelas. Percakapan terakhirnya dengan Maya dan kata-kata terakhirnya yang penuh makna misterius. Bima, aku tadi bertengkar hebat dengan ayah. Sore itu, ekspresi Maya tidak seperti biasanya, sangat serius. Wanita yang selalu ceria dan lembut itu baru pertama kali menunjukkan wajah sendu seperti itu. Ada apa? Gara-gara rencana pindah kita lagi? Saat itu Bima dan Maya sedang bersiap untuk pindah ke Kanada. Setelah Bima diturunkan jabatannya karena mencoba mengungkap korupsi ayah mertuanya di perusahaan, mereka berdua memimpikan awal yang baru. Iya, ayah bilang tidak akan pernah mengizinkannya. Tapi cara bicaranya aneh sekali. Maya menatap Bima dengan tatapan cemas. Biasanya ia sangat menghormati ayahnya, tapi hari itu ada yang berbeza. Aneh bagaimana? Entahlah. Rasanya seolah-olah dia memperlakukanku seperti miliknya. Putriku akan kulindungi. Kemanapun kalian pergi, aku akan menemukan kalian. Begitu katanya. Saat itu Bima menganggap remeh kata-kata Maya. Ia fikir itu hanyalah ungkapan kekhawatiran seorang ayah terhadap putrinya. Namun, jika direnungkan kembali sekarang, ia baru menyadari betapa besar kesalahannya. Malam itu Maya berencana mampir ke rumah orang tuanya sebelum pulang. Meskipun sudah larut, Bima tidak terlalu khawatir. Ia percaya ayah mertuanya tidak akan mungkin membahayakan putrinya sendiri. Namun, sekitar pukul 11 malam, telefon dari ayah mertuanya berdering. Bima, gawat, Maya kecelakaan. Satu kalimat itu meruntuhkan dunia Bima. Ia bergegas ke rumah sakit tetapi semuanya sudah terlambat. Maya terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU dan para doktor tidak memberikan kabar yang memberi harapan. Syukurlah kesadarannya telah kembali. 2 hari kemudian, saat Maya sadar, Bima ada di sisinya. Namun, kondisi Maya sangat parah. Ia begitu lemah, hingga bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Maya, kamu tidak apa-apa? Ini aku, Bima. Maya membuka matanya dengan susah payah. Saat melihat Bima, ia berusaha mengatakan sesuatu. Namun, suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Ayah, Ya? Ayah kenapa? Bima mendekatkan telinganya untuk mendengar kata-kata Maya. Saat itulah, dengan sisa tenaganya, Maya membisikkan kata-kata yang masih terngiang jelas di telinga Bima hingga kini. Jangan percaya, ayah. Itulah kata-kata terakhir Maya. Tepat setelah itu, ia kembali kehilangan kesadaran dan beberapa jam kemudian, ia menutup mata untuk selamanya. Setidaknya, itulah yang Bima yakini. Prosesi pemakaman diatur sepenuhnya oleh ayah mertuanya. Bima terlalu larut dalam kesedihan untuk bisa melakukan apapun dengan benar. Kita harus segera mengkremasinya. Maya menginginkan itu. Mendengar ucapan ayah mertuanya, Bima merasa ragu. Ia tidak ingat kapan Maya pernah mengatakan hal seperti itu. Pak, kapan Maya bilang begitu? Saat sedang berduka, jangan pusingkan hal-hal seperti ini. Biar bapa yang urus semuanya. Akhirnya, jenazah Maya dikremasi dalam waktu 2 hari. Meskipun terasa terlalu terburu-buru, Bima tidak bisa menentang kehendak ayah mertuanya. Dalam keadaan berduka, daya pikirnya pun menjadi kabur. Di krematorium hari itu, Bima melihat wajah Maya untuk terakhir kalinya. Atau setidaknya, ia mengira telah melihatnya. Ia sempat merasa ada yang aneh dengan sosok di dalam peti mati, tetapi saat itu ia hanya menganggapnya sebagai akibat dari kecelakaan. Setelah pemakaman, kata-kata terakhir Maya terus berputar di kepalanya. Jangan percaya ayah. Apa maksudnya?
Beberapa hari kemudian, Bima dengan hati-hati bertanya kepada ayah mertuanya, "Pak, sepertinya sebelum meninggal Maya mencoba mengatakan sesuatu tentang Bapa. Jangan bicara omong kosong. Orang yang sedang berduka mana bisa bicara dengan benar?" Ayah mertuanya menjawab dengan dingin dan menolak membahasnya lebih lanjut. Sejak saat itu, sebuah dinding tak kasat mata tercipta di antara Bima dan ayah mertuanya. 10 tahun berlalu. Bima hidup sendiri, memendam kata-kata terakhir Maya di dalam hatinya. Terkadang ia merenungkan maknanya, tetapi ia tidak pernah bisa membayangkan ayah mertuanya akan tega menyakiti putrinya sendiri. Namun, saat itu Bima tidak tahu bahawa Maya sebenarnya tidak meninggal dan fakta mengejutkan bahawa ayah mertuanya telah menyembunyikannya di suatu tempat. Terlebih lagi, sosok yang terbaring di dalam peti mati itu bukanlah Maya melainkan orang lain. Selama 10 tahun, Bima hidup merindukan Maya di depan sebuah makam palsu. Setiap tahun pada hari peringatan kematiannya, ia datang, meletakkan bunga dan menangis mengenang kebersamaan mereka. Namun kemarin, sebuah peristiwa luar biasa yang mengubah segalanya terjadi. Sebuah pesan masuk dari Maya yang ia yakini telah tiada. Minggu sore, Bima seperti biasa sedang merapikan barang-barang peninggalan Maya. Sudah 10 tahun berlalu, tetapi ia masih belum sanggup menyingkirkan pakaian dan kosmetiknya, seolah-olah suatu saat nanti Maya akan kembali. Mungkin hari ini harus mulai dirapikan. Bima hendak membuka laci Maya, tetapi ia mengurungkannya. Aroma parfum Maya sepertinya masih tercium samar. Rutinitas seperti ini telah berulang selama 10 tahun. Tiba-tiba ponselnya berdering. Notifikasi pesan singkat. Tanpa berfikir panjang, Bima memeriksa layar ponselnya dan seketika menjatuhkannya. Nama pengirimnya adalah Maya. Apa ini? Dengan tangan gemetar, Bima memungut kembali ponselnya. Jelas tertulis nama Maya. Sebuah pesan masuk atas nama istrinya yang telah meninggal 10 tahun lalu. Saat membaca isinya, Bima merinding. "Tolong aku." Dingin. Takut. Hanya 6 kata. Tetapi Bima membeku seketika. Mungkinkah ini lelucon? Atau jangan-jangan? Benarkah? Jantungnya berdebar kencang tak karuan. Pikirannya dipenuhi hipotesis aneh. Ia ingin tidak percaya, tetapi di sisi lain ia sangat berharap. Jika itu benar-benar Maya, bagaimana mungkin? Ini pasti lelucon seseorang. Tetapi entah kenapa rasanya seperti suara asli Maya yang terdengar. "Apa-apaan ini?" Bima mencoba menelepon nomor itu, tetapi yang terdengar hanyalah nada sibuk. Ia mencoba lagi dan lagi, hasilnya sama. Sekitar 1 jam kemudian, pesan lain masuk. "Bima, maafkan aku. Tolong bantu aku." Kali ini lebih spesifik. Jantung Bima serasa mau meledak. Mungkinkah Maya benar-benar masih hidup? Tidak, ini tidak masuk akal. Bima mondar-mandir di dalam rumah, bingung. Ia jelas telah mengadakan pemakaman untuk Maya, bahkan mengkremasinya. Bagaimana mungkin sebuah pesan bisa datang? Ini pasti lelucon keji seseorang. Namun di sudut hatinya sebuah harapan muncul. Jika seandainya, benar-benar seandainya, Maya masih hidup. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Bima bergegas membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria paruh baya berpakaian rapi. Wajahnya asing tetapi entah kenapa terasa familiar. "Permisi, apakah benar ini dengan Bapak Bima?" "Ya, benar. Anda siapa?" Pria itu melihat sekeliling lalu berkata dengan hati-hati, "Maafkan saya. Siapa saya tidaklah penting. Saya hanya datang untuk menyampaikan ini." Ia kemudian memberikan secarik kertas kecil kepada Bima. Begitu Bima menerimanya, pria itu bergegas berbalik. "Tunggu sebentar, ini apa? Anda siapa?" Namun, pria itu tidak menjawab dan menghilang dengan langkah cepat. Bima mencoba mengejarnya, tetapi yang terlihat hanyalah bagian belakang sebuah sedan hitam yang melaju pergi. Saat membuka kertas itu, tertulis sebuah kalimat sederhana, "Buka gudang itu. Gudang tua di halaman belakang rumah mertuamu." Bima terkejut. Orang ini tahu tentang rumah mertuanya dan kenapa ia harus memeriksa gudang itu. Seorang tetangga yang sedang berada di luar menyaksikan seluruh kejadian itu. "Pak Bima, siapa orang tadi?" Kelihatannya mencurigakan. "Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin hanya orang tersesat."
Bima menjawab seadanya dan masuk ke dalam rumah. Namun, hatinya semakin kalut. Setelah pesan dari Maya, kini muncul secarik kertas aneh. Sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Saat itu Bima tidak tahu bahwa pria itu adalah Pak Tirtayasa, sekretaris ayah mertuanya, dan bahwa ia telah berjuang melawan nuraninya selama 10 tahun menantikan saat ini. Di dalam mobil, Pak Tirtayasa mengeluarkan sebatang rokok dengan tangan gemetar. Hari ini adalah hari untuk mengakhiri segalanya. Rahasia mengerikan sang direktur utama tidak bisa lagi ia sembunyikan. Maafkan saya Pak Direktur, tapi ini adalah perbuatan yang salah. Pak Tirtayasa teringat pada putrinya sendiri. Sebagai seorang ayah yang memiliki putri seusia Maya, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Sementara itu, Bima menatap kembali secarik kertas itu, gudang, halaman belakang rumah mertua. Bima tahu tempat itu. Dulu ia dan Maya sering bermain di sana. Tetapi setelah Maya tiada, ia tidak pernah ke sana lagi. Terlalu banyak kenangan sedih. Jangan. Benarkah? Bima menelepon temannya, Reza. Dalam situasi seperti ini, hanya dia yang bisa ia mintai tolong. Reza, ini aku. Bisa kita ketemu sekarang juga? Ada apa? Suaramu aneh. Ceritanya panjang. Pokoknya kita ketemu dulu. Kamu kan ahli IT, aku butuh bantuanmu. Okey, ketemu di mana? Aku ke kantormu. Oh ya, kamu bisa menganalisis ponsel kan? Reza menyadari nada serius temannya, berhenti bercanda. Tentu saja, nanti ceritakan ada apa. Datang saja dulu. Bima membawa ponsel lama Maya dan bergegas menuju kantor Reza. Ia belum tahu bahawa semua ini adalah sesuatu yang telah direncanakan sejak 10 tahun lalu dan bahawa ia akan segera menghadapi kebenaran yang tak terbayangkan. Dalam perjalanan ke kantor, Bima terus menatap pesan-pesan itu. Tolong aku, dingin, takut. Jika Maya benar-benar masih hidup dan disekap oleh seseorang. Tidak mungkin. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sudah merasa yakin. Kata-kata terakhir Maya, jangan percaya ayah, kini terasa memiliki makna yang sesungguhnya. Kantor Reza penuh dengan berbagai macam komputer dan perangkat elektronik. Saat Bima tiba, Reza sudah menyiapkan peralatan analisis. Bim, ada apa? Wajahmu pucat sekali. Dengan tangan gemetar, Bima mengeluarkan ponsel Maya. Ponsel yang telah ia simpan di laci terdalam selama 10 tahun. Bisa analisis ini? Apa ini? Wah, ini kan model lama sekali. Lebih dari 10 tahun kan? Reza mengambil ponsel itu dengan ekspresi heran. Namun melihat wajah serius Bima, ia berhenti bercanda. Reza, dari ponsel ini kemarin ada pesan masuk atas nama orang yang sudah meninggal. Apa? Orang yang sudah meninggal? Bima menjelaskan situasinya secara perlahan. Kematian Maya, pesan-pesan yang ia terima kemarin dan secarik kertas aneh itu. Semakin lama Reza mendengarkan, ekspresinya semakin serius. Wah, ini bukan main-main. Coba kita cek ponselnya dulu. Reza menyambungkan ponsel itu ke komputernya dan berbagai informasi muncul di layar. Ia menjalankan beberapa program lalu menunjukkan ekspresi terkejut. Bim, ini aneh sekali. Apanya? Ponsel ini memang model 10 tahun lalu, tapi baru kemarin dayanya menyala dan pesannya terkirim secara otomatis. Bima terduduk di kursi. Jadi benar pesan itu datang dari ponsel Maya. Terkirim otomatis? Maksudnya, ada aplikasi pengiriman terjadual yang terpasang. Dan ini diatur 10 tahun yang lalu, diprogram untuk mengirim pesan secara otomatis begitu dayanya menyala. Reza menunjukkan layar itu kepada Bima. Di sana ada pesan-pesan yang telah ditulis oleh Maya 10 tahun yang lalu. Jadi maksudmu Maya sudah menuliskannya 10 tahun lalu? Sepertinya begitu. Tapi kenapa baru kemarin dayanya menyala? Saat Reza menganalisis lebih jauh, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Di area itu terjadi pemadaman listrik selama beberapa hari dan baru kemarin listriknya pulih sehingga ponsel itu mulai mengisi daya. Lihat ini, lokasi GPS-nya juga ada. Lokasi yang ditampilkan di layar sangat familiar bagi Bima. Itu adalah rumah mertuanya. Rumah mertua.
tempat yang disebutkan di kertas itu. Bima merasa semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Namun, pada saat yang sama, sebuah kemungkinan mengerikan muncul di benaknya. Jika Maya benar-benar... Saat itu, Bima mencoba mengingat kembali kejadian 10 tahun lalu. Konfliknya dengan ayah mertua, kata-kata terakhir Maya dan pemakaman yang terburu-buru. Reza, aku akan ceritakan apa yang terjadi di keluarga mertuaku 10 tahun lalu. Bima perlahan menceritakan masa lalunya. Tentang bagaimana ia menemukan praktik korupsi di perusahaan ayah mertuanya, bagaimana ia diturunkan jabatannya kerana mencuba melaporkannya dan bagaimana ia dan Maya berencana untuk pindah. Saat itu ayah mertuaku benar-benar berubah. Biasanya dia sangat menyayangi putrinya, tapi setiap kali membahas soal pindah, dia selalu marah. Memang mencurigakan. Bima juga menceritakan bagaimana malam itu Maya pergi ke rumah orang tuanya dan beberapa jam kemudian ia menerima kabar tentang kecelakaan lalu lintas. Tapi yang aneh, aku tidak pernah melihat lokasi kecelakaannya. Ayah mertuaku sudah mengurus semuanya saat aku tiba. Di rumah sakit pun aku tidak melihatnya saat penanganan darurat. Semuanya sudah selesai dan pemakamannya juga terlalu cepat. Hanya 2 hari lalu langsung dikremasi. Ekspresi Reza semakin serius. Logika sebagai seorang ahli IT dan intuisi sebagai seorang teman, keduanya menunjuk pada kesimpulan yang sama. Bim, mungkinkah? Benar-benar mungkinkah? Ya, Maya tidak meninggal. Mendengar itu, seluruh tubuh Bima gemetar. Kemungkinan mengerikan yang juga ia pikirkan kini diucapkan oleh temannya. Kalau begitu, di mana dia selama ini? Bisa jadi di gudang yang disebutkan di kertas itu. Keduanya terdiam sejenak, saling menatap. Jika tebakan ini benar, berarti Maya telah disekap di suatu tempat selama 10 tahun oleh ayahnya sendiri. Tidak mungkin. Bagaimanapun juga, dia ayah kandungnya. Namun, Bima teringat kata-kata terakhir Maya. Jangan percaya ayah. Kata-kata yang dulu tidak ia pahami, kini ia sadari mengandung kebenaran yang menakutkan. Bim, ayo kita pastikan. Apa maksudmu ke gudang itu? Ayo kita cari tahu apakah semua ini benar. Reza sepertinya sudah membulatkan tekad. Namun, Bima merasa takut jika Maya benar-benar ada di sana dan telah menderita selama 10 tahun. Berbahaya kalau kita pergi sendiri. Ayo lapor polisi. Ya, sepertinya itu yang terbaik. Dengan tangan gemetar, Bima menelepon polisi. Namun ia bingung harus menjelaskan bagaimana. Apakah mereka akan percaya jika ia mengatakan orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu mengiriminya pesan? Sementara itu, pada saat yang sama, Pak Tirtayasa sedang melakukan perapian terakhir di kantornya. Ia tahu bahawa rahasia yang ia simpan selama 10 tahun akan segera terungkap ke dunia. Pak Direktur sudah cukup sampai di sini. Pak Tirtayasa mengeluarkan sebuah berkas tua dari lacinya. Berkas yang berisi semua bukti terkait penyekapan Maya. Ia telah bertekad bahawa suatu saat nanti ia harus mengungkapkan semua ini. Nak ayah memang terlambat, tapi ayah akan memperbaikinya sekarang. Pak Tirtayasa juga seorang ayah. Melihat putrinya yang seusia Maya, setiap hari ia merasa bersalah. Dan hari ini, ia akhirnya memberanikan diri. Bima dan Reza menuju kantor polisi. Waktunya telah tiba untuk mengungkap segalanya. Kebenaran yang tersembunyi selama 10 tahun dan untuk memastikan nasib Maya. Reza, kalau Maya benar-benar masih hidup, jangan khawatir. Kita pasti akan menyelamatkannya. Namun Bima memiliki kekhawatiran lain. Jika Maya disekap selama 10 tahun, bagaimana kondisi mentalnya? Akankah ia bisa kembali menjadi Maya yang dulu? Semua jawaban itu akan segera ditemukan di gudang itu. Di kantor polisi, Inspektur Santoso yang menerima laporan awalnya merasa ragu. Cerita tentang orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu mengirim pesan sulit untuk dipercaya begitu saja. Jadi isteri anda meninggal 10 tahun lalu tapi kemarin mengirim pesan begitu? Ya benar Pak, saya tahu ini terdengar aneh tapi... Bima menunjukkan data analisis dari Reza. Lokasi GPS ponsel, riwayat pengiriman terjadual dan waktu pemulihan listrik. Semua bukti terhubung secara logis.
Ini memang aneh sekali. Baiklah, mari kita periksa lokasinya. Inspektur Santoso adalah seorang detektif berpengalaman. Prinsipnya adalah memeriksa setiap laporan, sekecil apapun kemungkinannya, terutama jika terkait dengan orang hilang atau penyekapan. Anda bilang ini di rumah mertua Anda. Apakah Anda sudah memberitahu ayah mertua Anda? Belum, Pak. Bima sulit menjawab. Jika dugaannya benar, maka ayah mertuanya adalah pelakunya. Bagaimana mungkin ia memberitahunya terlebih dahulu? Baiklah, mari kita pergi bersama. Jika tidak ada apa-apa, kita anggap selesai. 1 jam kemudian, 2 mobil menuju ke rumah mertua Bima. Bima duduk di kursi penumpang dengan hati berdebar. Ini adalah kali pertamanya mengunjungi rumah itu dalam 10 tahun. Itu rumahnya, Pak. Rumah yang terletak di sebuah desa pinggiran kota yang tenang itu tidak banyak berubah dari 10 tahun yang lalu. Hanya saja karena tidak berpenghuni, rumah itu terlihat lebih menyeramkan. Di mana ayah mertua Anda? Sudah beberapa tahun ini beliau di panti jompo. Beliau menderita demensia. Inspektur Santoso mengangguk. Itu berarti tidak ada siapa-siapa di rumah ini? Anda bilang ada gudang di halaman belakang? Ya, lewat sebelah sana. Bima memandu mereka ke halaman belakang tempat ia dan Maya dulu bermain. Di sana memang ada sebuah gudang tua. Hampir seluruhnya tertutup oleh tanaman rambat hingga sulit terlihat. Itu gudangnya? Inspektur Santoso pun tampak terkejut. Gudang itu terlalu tua dan kecil. Ia ragu apakah ada orang yang bisa masuk ke dalamnya. Dulu ini tempat menyimpan peralatan pertanian. Saat Bima mendekati gudang, tercium bau aneh. Bau seperti ada orang yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Ada gembok di pintunya. Tapi gembok ini, saat Inspektur Santoso memeriksanya lebih dekat, gembok itu terlihat relatif baru. Gudangnya tua, tetapi gemboknya baru. Aneh. Coba kita buka. Sementara seorang polisi mematahkan gembok, jantung Bima serasa mau meledak. Apakah Maya benar-benar ada di dalam sini atau ini hanya khayalannya? Baca crack. Dengan suara gembok yang patah, pintu yang berderik pun terbuka. Astaga. Polisi yang membuka pintu mundur. Bau dari dalam sangat menyengat. Ada jejak kehidupan manusia di sini. Cahaya senter menyorot ke dalam gudang dan pemandangan yang mengerikan terungkap. Di sudut, ada selimut dan bantal usang. Dan di dinding terdapat bekas cakaran kuku yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti bekas mencoba melarikan diri dengan mencakar dinding. Ekspresi Inspektur Santoso menjadi semakin serius. Ini bukan gudang biasa, melainkan tempat penyekapan seseorang. Bima masuk ke dalam gudang. Di sudut, ia menemukan sebuah buku catatan usang. Ini buku harian. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Itu adalah tulisan tangan Maya. Tulisan yang sama persis seperti 10 tahun yang lalu. Hari ini adalah hari ke-3742. Menghitung hari di tempat tanpa jendela ini sudah tidak ada artinya lagi. Bima terduduk lemas di tempat. Jadi, Maya benar-benar ada di sini selama 10 tahun di ruang sempit ini. Bima, datanglah dalam mimpiku. Aku sangat merindukanmu. Semakin Bima membaca isi buku harian itu, air matanya semakin deras mengalir. Betapa menderitanya Maya, betapa ia telah menunggunya. Ada tape recorder juga di sini. Inspektur Santoso menemukan sebuah tape recorder yang berdebu. Saat tombol play ditekan, suara Maya terdengar. Bima, maafkan aku. Ayah yang... Suaranya terlalu lemah untuk terdengar jelas. Tetapi itu jelas suara Maya. Suara yang sama persis seperti 10 tahun yang lalu. Sepertinya aku akan mati di sini. Tapi suatu saat nanti aku pasti bisa melihatmu lagi. Setelah rekaman berakhir, keheningan menyelimuti gudang itu. Semua orang sulit menerima kenyataan yang mengerikan ini. Ini kasus penyekapan. Dan dalam jangka waktu yang sangat lama, kata Inspektur Santoso sambil mengambil walkie-talkie-nya. Investigasi serius harus dimulai. Minta bantuan. Lokasi kasus penyekapan diperlukan pencarian korban. Bima menyentuh bekas cakaran di dinding.
Betapa putus asanya Maya saat mencakar dinding ini. Bagaimana ia bisa bertahan selama 10 tahun di ruang sempit ini? Ada catatan lain di sini? Seorang polisi memungut secari kertas kecil dari lantai. Di sana tertulis kalimat lain. Namaku Rara. Maya terlalu sakit. Rara baik-baik saja. Bima merinding membaca catatan itu. Maya menyebut dirinya dengan nama lain. Apakah penderitaan selama 10 tahun telah mengubah kewarasannya? Pak, apakah anda tahu di mana korban berada sekarang? Mendengar pertanyaan Inspektor Santoso, Bima menggelengkan kepala. Ia sama sekali tidak tahu di mana Maya sekarang. Jika ia berhasil melarikan diri dari sini, ke mana ia akan pergi? Kita cari di sekitar sini dulu dan kita juga harus memeriksa ayah mertua anda. Tepat pada saat itu, terdengar gerakan kecil dari dalam gudang. Sesuatu bergerak dari sudut yang gelap. Ada sesuatu di sana. Seorang polisi menyorotkan senternya dan pemandangan yang mengejutkan terungkap. Di bawah tumpukan jerami kering, terlihat sosok seorang wanita yang sedang meringkuk. Maya. Saat Bima hendak berlari, wanita itu mengangkat kepalanya. Wajah tirus, rambut panjang, dan tatapan mata yang kosong. Jelas itu adalah Maya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ia adalah orang yang sama sekali berbeda. Saat itu, Bima tidak tahu bahawa dalam penderitaan selama 10 tahun, Maya telah menciptakan kepribadian lain untuk melindungi dirinya. Dan yang sedang menatapnya sekarang bukanlah Maya, melainkan Rara. Siapa kalian? Kenapa kalian datang ke sini dan menggangguku? Wanita yang keluar dari tumpukan jerami itu berkata dengan suara gemetar. Wajahnya jelas wajah Maya tetapi nada suaranya sangat berbeda. Seolah-olah ia adalah seorang anak kecil yang ketakutan. Maya, ini aku, Bima. Saat Bima mencoba mendekat, wanita itu semakin meringkuk di sudut. Maya siapa? Nama saya Rara. Kenapa kalian terus memanggilku dengan nama lain? Inspektur Santoso dan polisi lainnya juga tampak terkejut. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini. Kita harus panggil ambulans. Kondisinya terlihat parah. Sampai petugas medis tiba, Maya terus waspada dan tidak membiarkan siapa pun mendekat. Setiap kali Bima mencoba berbicara, ia menggelengkan kepala ketakutan. Tenang, Bu. Anda sudah aman. Orang-orang jahat sudah pergi. Seorang perawat berbicara dengan suara lembut tetapi Maya tetap gelisah. Ini rumahku. Kenapa aku harus pergi? Rumah? Tanya Inspektur Santoso kaget. Bagaimana mungkin gudang sempit ini disebut rumah? Ya, aku tinggal di sini. Bapak itu biasa memberiku makan, tapi sudah beberapa hari ini dia tidak datang. Mendengar itu, Bima hampir terjatuh. Maya menganggap ruang sempit ini sebagai rumahnya. Hidup di sini selama 10 tahun telah membuat pikirannya benar-benar kacau. Mbak Rara, kami akan membawamu ke rumah sakit. Di sana Mbak bisa makan makanan enak dan... Tidak mau. Aku suka di sini. Maya berteriak sambil menangis. Namun, kondisi fisiknya terlalu lemah untuk bertahan lama. Akhirnya, petugas medis dengan hati-hati memindahkannya ke tandu. Di dalam ambulans, Bima mencoba memegang tangan Maya. Ini adalah reuni setelah 10 tahun. Namun, Maya terkejut dan menepis tangannya. Jangan sentuh saya. Saya tidak kenal anda. Sementara tim medis menenangkan Maya, Bima menatap keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Ia senang tetapi juga sedih, lega tetapi juga putus asa. Sementara itu, Reza, setelah mendapat kabar dari Bima, bergegas menuju rumah sakit. Kamu benar-benar menemukannya? Sungguh? Iya. Tapi kondisinya, dia tidak mengenaliku. Reza memahami perasaan rumit temannya. Siapa yang akan menyangka reuni yang dinantikan selama 10 tahun akan menjadi seperti ini? Nanti juga akan membaik setelah dirawat di rumah sakit. Namun, Bima merasa cemas. Kondisi Maya sepertinya lebih parah dari sekadar kehilangan ingatan. Setibanya di rumah sakit, tim medis membawa Maya ke unit gawat darurat. Bima hanya bisa menunggu dengan cemas di luar. Apakah anda wali pasien? Seorang dokter keluar dan bertanya. Ya, saya suaminya. Saya akan jelaskan kondisi pasien.
Secara fisik, beliau menderita malnutrisi parah dan atrofi otot. Doktor itu menjelaskan dengan wajah serius sambil melihat rekam medis. Dan secara mental, sepertinya beliau mengalami guncangan yang sangat berat. Beliau menunjukkan kebingungan mengenai identitas dirinya. Apa maksudnya, Dok? Beliau menyebut dirinya dengan nama lain dan ingatan masa lalunya sangat fragmentaris. Bima semakin khawatir. Mungkinkah Maya tidak akan pernah mengingatnya lagi? Apakah bisa sembuh dengan pengobatan? Ini akan butuh waktu. Anda juga harus berkonsultasi dengan psikiater. Saat itu, seorang perawat datang terburu-buru. Dok, pasien terus mencoba pergi. Perlukah kita berikan obat penenang? Jangan dulu. Coba tenangkan pasien terlebih dahulu. Ketika Bima pergi ke kamar rawat Maya, ia melihat Maya sedang berusaha turun dari tempat tidur. Aku harus pulang. Sudah waktunya bapa itu datang membawakan makanan. Mbak Rara, orang itu tidak akan datang lagi. Sebaiknya Mbak dirawat di sini. Perawat itu berbicara dengan lembut tetapi Maya terus gelisah. Bima mendekat dengan hati-hati. Mbak Rara, nama saya Bima. Apakah anda pernah mendengar nama ini? Maya tampak berfikir sejenak. Sepertinya ada sesuatu yang samar-samar ia ingat tetapi tidak jelas. Bima, sepertinya pernah dengar dalam mimpi. Hati Bima sedikit lega. Sepertinya Maya tidak sepenuhnya lupa. Lalu, bagaimana dengan nama Maya? Maya. Kalau mendengar nama itu, entah kenapa aku jadi takut. Ingatan yang menyakitkan muncul. Maya menggelengkan kepala dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan, seolah-olah nama itu sendiri adalah sebuah penderitaan. Saat itulah Bima menyadari alasan Maya menyebut dirinya Rara. Dan mengapa ia tidak bisa mengingat masa lalunya. Penderitaan selama 10 tahun telah mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sementara itu, pada saat yang sama, Reza sedang menganalisis lebih detail bukti-bukti yang ditemukan di gudang. Aneh, kalau dilihat dari catatan lokasi ponsel, memang benar dia ada di sini selama 10 tahun. Ia bergumam sambil menatap layar komputernya. Semua bukti menunjukkan bahawa Maya telah disekap selama 10 tahun. Kalau begitu, benar-benar ulah ayah mertuanya. Reza pun tidak ingin percaya, tetapi semua bukti menunjuk ke satu arah. Kembali ke rumah sakit, Reza memberitahukan hasil analisisnya kepada Bima. Bim, ini kasus yang sangat serius. Polisi juga sudah mulai melakukan investigasi penuh. Bagaimana dengan ayah mertuamu? Masih dalam penyelidikan, tapi gejala demensianya cukup parah, jadi sepertinya akan sulit untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Bima menghela napas. Ia ingin tahu kebenarannya, tetapi pada saat yang sama, ia juga takut. Jika benar ayah mertuanya yang menyekap Maya. Saat itu, tim medis membawa kabar mengejutkan. Hasil tes darah pasien sudah keluar. Sepertinya kita harus melakukan tes DNA. Tes DNA? Kenapa? Untuk memastikan apakah ini orang yang sama dengan yang dilaporkan meninggal 10 tahun lalu. Ini prosedur resmi. Bima mengangguk. Sekarang semuanya akan terungkap secara resmi. Namun yang terpenting adalah kesembuhan Maya. Dok, kapan kira-kira ingatannya akan kembali? Itu tergantung masing-masing individu. Tapi sepertinya akan butuh waktu yang sangat lama. Dokter itu ragu sejenak lalu berkata, mungkin ini gangguan disosiatif. Sebaiknya anda mendapatkan diagnosis dari psikiater. Bima mendapat kejutan lain. Gangguan disosiatif? Apakah Maya benar-benar telah menjadi orang yang sama sekali berbeda? Namun yang terpenting saat ini adalah Maya sudah aman. Ia telah bertemu kembali dengannya setelah 10 tahun dan sekarang ia bisa mendapatkan perawatan. Hanya saja, masih ada satu kebenaran yang belum terungkap. Siapa dan mengapa seseorang menyekap Maya begitu lama? 2 hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari kantor polisi. Hasil tes DNA dan fakta-fakta baru mengenai kasus 10 tahun lalu terungkap. Pak Bima, silakan datang ke kantor polisi. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Menerima telefon dari Inspektur Santoso, Bima bergegas ke kantor polisi. Meskipun beberapa hari ini ia kurang tidur karena merawat Maya di rumah sakit, keinginannya untuk mengetahui kebenaran lebih besar. Silakan duduk, saya harus menyampaikan sesuatu yang mungkin akan mengejutkan anda.
Ekspresi Inspektur Santoso sangat serius. Di atas mejanya ada beberapa dokumen dan foto. Pertama, saya akan sampaikan hasil tes DNA. Wanita yang diselamatkan dari gudang itu memang benar adalah Ibu Maya. Bima menghela napas lega. Setidaknya itu sudah cukup melegakan. Tapi, ada masalah lain. Inspektur Santoso mengeluarkan dokumen lain. Jenazah yang dikremasi 10 tahun lalu bukanlah Ibu Maya. Apa? Bima berdiri dengan ekspresi tak percaya. Lalu siapa yang dikremasi waktu itu? Ibu Siti yang dilaporkan hilang pada saat itu. Beliau adalah asisten rumah tangga di rumah Ibu Maya. Bima merasa lemas hingga lututnya tertekuk. Selama 10 tahun makam yang ia kira adalah makam Maya ternyata berisi orang lain. Kalau begitu, ayah mertua saya. Situasi ini memerlukan penyelidikan, tapi ada masalah. Inspektur Santoso menghela napas. Demensia ayah mertua anda cukup parah. Sepertinya akan sulit untuk melakukan penyelidikan yang layak. Tepat pada saat itu, pintu kantor polisi terbuka dan seorang pria masuk. Pria yang sama yang memberikan secarik kertas kepada Bima beberapa hari yang lalu. Apakah anda yang bernama Bapa Bima? Ya, benar. Anda siapa? Pria itu memperkenalkan dirinya dengan suara gemetar. Saya Tirtayasa. Saya adalah sekretaris Bapa Direktur. Bima baru menyadari siapa pria itu. Pak Tirtayasa, orang kepercayaan ayah mertuanya sejak lama. Pak Tirtayasa, kenapa anda di sini? Saya datang untuk mengaku saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pak Tirtayasa duduk dan mulai menceritakan apa yang telah ia siapkan sejak lama. 10 tahun yang lalu Pak Direktur menyuruh saya untuk menyekap Nona Maya. Apa? Bima berteriak tetapi Pak Tirtayasa terus berbicara. Awalnya beliau bilang hanya sebentar. Untuk mencegah anda pindah, katanya Nona Maya harus disembunyikan sebentar di suatu tempat. Suara Pak Tirtayasa semakin pelan. Rasa bersalah yang ia pendam selama 10 tahun kini meledak. Tapi saya tidak tahu kalau akan jadi selama 10 tahun. 10 tahun? Jadi selama ini? Ya. Sampai sebelum beliau terkena demensia, beliau sendiri yang mengurusnya, membawakan makanan. Seluruh tubuh Bima gemetar karena marah. Ayah mertuanya menyekap putrinya sendiri selama 10 tahun. Lalu, bagaimana dengan asisten rumah tangga itu? Ibu Siti mengetahui rencana Pak Direktur dan mencuba menghentikannya. Dia mencuba membebaskan Nona Maya. Pak Tirtayasa menundukkan kepalanya. Saat itu, terjadi kecelakaan. Pak Direktur dan Ibu Siti bertengkar. Kecelakaan. Saat mencoba mendorongnya, dorongannya terlalu kuat dan Ibu Siti jatuh dari tangga. Inspektur Santoso pun tampak terkejut. Ini bukan sekadar penyekapan, melainkan kasus pembunuhan. Jadi jenazahnya ditukar. Pak Direktur bilang, toh perawakan mereka berdua mirip, tidak akan ada yang tahu. Bima tidak sanggup mendengar lebih jauh. Kebenaran ini terlalu mengerikan. Lalu, kenapa Bapak baru sekarang? Saya juga punya anak perempuan. Seusia dengan Nona Maya. Air mata mengalir dari mata Pak Tirtayasa. Setiap malam melihat putri saya merasa sangat bersalah. Saya tidak tahan lagi. Jadi beberapa hari yang lalu, kertas itu. Ya, setelah Pak Direktur terkena demensia, sesekali saya yang membawakan makanan. Tapi belakangan ini, itu pun tidak bisa saya lakukan. Pak Tirtayasa mengeluarkan sebuah kunci tua dari sakunya. Ini kunci gudang itu. Dan ini buku harian yang ditulis sendiri oleh Pak Direktur. Saat buku harian itu dibuka, tertulis hal-hal mengerikan dengan tulisan tangan ayah mertuanya. Aku tidak bisa melepaskan putriku. Putriku akan kulindungi. Aku harus memisahkannya dari Bima. Bima merinding membaca buku harian itu. Obsesi tidak wajar ayah mertuanya telah menciptakan semua tragedi ini. Di mana Pak Direktur sekarang? Tanya Inspektur Santoso. Di sebuah panti jompo di Jakarta. Saat itu, telepon lain berdering. Ya, Inspektur Santoso di sini. Ya, dari panti jompo. Ekspresi Inspektur Santoso menjadi serius. Kita harus segera ke sana.
Ada laporan bahawa ayah mertua anda sedang mengigaukan sesuatu. 1 jam kemudian, setibanya di panti jompo, Bima dan polisi bertemu dengan ayah mertuanya yang duduk di kursi roda. Penampilannya yang dulu berwibawa telah hilang, yang ada hanyalah sosok pria tua yang rapuh. Pak Direktur, saat Pak Tirtayasa mendekat dengan hati-hati, pria tua itu mengangkat kepalanya. Namun, tatapan matanya kosong. Oh, Tirtayasa. Maya. Di mana Maya? Pak Direktur, apakah anda ingat sesuatu tentang Nona Maya? Maya, putriku. Orang-orang itu mau membawanya pergi. Pria tua itu mulai menggigau. Itu karena Siti. Siti yang ikut campur. Meskipun kalimatnya tidak jelas, di dalamnya terkandung kebenaran dari 10 tahun yang lalu. Bima menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin marah, tetapi pada saat yang sama ia juga merasa kasihan. Penampilan ayah mertuanya yang tua dan menderita demensia terlihat begitu menyedihkan. Sekarang semuanya sudah berakhir, gumam Pak Tirtayasa. Setelah mengungkapkan semua rahsia yang ia pendam selama 10 tahun, ia seolah telah melepaskan semua bebannya. Namun bagi Bima, kekhawatiran baru muncul. Bagaimana jika Maya mengetahui semua kebenaran ini? Bisakah ia menerima fakta bahawa ayah kandungnya telah menyekapnya selama 10 tahun? Dan yang terpenting, kapan ingatan Maya akan kembali? Atau akankah ia selamanya hidup sebagai Rara? Kembali ke rumah sakit, Bima bingung bagaimana harus menceritakan kebenaran ini kepada Maya. Mbak Rara, bagaimana perasaannya hari ini? Dr. Widya, seorang psikiater, memulai sesi konseling dengan Maya. Bima mengamati dari balik jendela kaca. Hari ini agak aneh, Dok. Di dalam kepala saya seperti ada seseorang yang terus berbicara. Seseorang? Apa yang dikatakannya? Dia menyuruh saya mencari seseorang bernama Bima. Tapi saya tidak tahu siapa orang itu. Dr. Widya menulis sesuatu di catatannya dengan ekspresi hati-hati. Mbak Rara, apakah ada seseorang yang muncul dalam mimpi anda? Ya, selalu ada seorang pria yang muncul. Dia memanggil saya Maya. Maya memegangi kepalanya. Tampak kesakitan. Kalau mendengar nama itu, kepala saya jadi sakit. Ingatan menakutkan muncul. Bima menempelkan tangannya di jendela kaca, merasa iba. Usaha Maya untuk mengingat dirinya terlihat begitu menyakitkan. Mbak Rara, tadi anda bilang ada seseorang yang berbicara di dalam kepala anda. Seperti apa suaranya? Suara perempuan. Seperti suara saya sendiri, tapi cara bicaranya sangat berbeza. Ekspresi Dr. Widya semakin serius. Sepertinya ia sudah memiliki diagnosis tertentu. Mbak Rara, cuba pejamkan mata sejenak dan tarik nafas dalam-dalam. Saat Maya memejamkan mata, Dr. Widya berkata dengan suara pelan. Maya, apakah kamu bisa mendengarku? Tiba-tiba ekspresi Maya berubah total. Ia membuka matanya dan terlihat seperti orang yang sama sekali berbeza. Siapa anda? Di mana ini? Nada suaranya pun sangat berbeza. Bukan lagi Rara yang seperti anak kecil, melainkan suara wanita dewasa. Saya Dr. Widya. Anda Ibu Maya kan? Ya. Saya Maya. Tapi, apakah ini rumah sakit? Kenapa saya? Maya melihat sekeliling dengan bingung. Seolah-olah ia tiba-tiba berpindah ke tempat lain. Bima terkejut dan berdiri. Jelas orang yang sama, tetapi terasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Ibu Maya, apakah anda kenal seseorang bernama Bima? Bima? Suami saya. Tapi di mana dia? Kenapa dia tidak ada? Maya mencari-cari Bima dengan gelisah. Reaksinya sangat berbeza dengan saat ia menjadi Rara. Tunggu sebentar. Sejak kapan saya di sini? Ingatan terakhir saya. Maya memegangi kepalanya. Kesakitan. Ayah mau membawa saya ke suatu tempat. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Dr. Widya terus bertanya dengan hati-hati. Ibu Maya, apakah anda tahu sekarang tahun berapa? 2014. Bukan, tunggu, ada yang aneh. Kenapa rasanya sudah lama sekali? Maya menatap tangannya sendiri. Ia terkejut melihat tangannya yang jauh lebih kurus dan kasar dari sebelumnya. Apakah ini tangan saya? Kenapa? Saat itu, Bima membuka pintu dan masuk. Ia tidak tahan lagi. Maya,
Ini aku, Bima. Saat Maya melihat Bima, air matanya langsung pecah. Bima, kamu di mana saja? Kenapa baru datang? Aku takut. Saat Maya hendak berlari ke arah Bima, tiba-tiba ia berhenti dan ekspresinya berubah lagi. Tunggu, anda siapa? Kenapa mendekati saya seperti itu? Suaranya kembali menjadi suara Rara. Bima bingung. Dr. Widya memanggil Bima keluar. Kita hentikan konselingnya. Saya harus menjelaskan situasinya. Di luar ruang konseling, Dr. Widya menjelaskan dengan wajah serius. Ini gangguan identitas disosiatif. Dulu dikenal sebagai kepribadian ganda. Ini tidak terjadi secara sengaja. Dalam lingkungan penyekapan selama hampir 10 tahun, di bawah tekanan dan ketakutan yang ekstrem, Ibu Maya menciptakan kepribadian lain untuk melindungi dirinya. Itulah Rara, kepribadian yang diciptakan untuk makan, tidur dan bertahan hidup, yang mengambil peran untuk bertahan. Maksud doktor, ada 2 kepribadian. Yang teridentifikasi saat ini ada 2. Kepribadian asli bernama Maya dan kepribadian pelindung bernama Rara hidup berdampingan. Bima sulit menerima kenyataan ini. Jadi Maya tidak mengenali saya kerana saat dalam kondisi kepribadian Rara, ia tidak bisa mengakses ingatan Maya. Sebaliknya, saat dalam kondisi kepribadian Maya, ingatan penyekapan selama 10 tahun terlalu menyakitkan sehingga ia segera beralih kembali menjadi Rara. Dr. Widya menunjukkan catatannya sambil menjelaskan. Rara adalah kepribadian yang diciptakan untuk melindungi Maya dari ingatan yang menyakitkan. Itu adalah mekanisme pertahanan untuk bertahan hidup dalam situasi penyekapan. Apakah bisa sembuh? Akan butuh waktu yang sangat lama. Dan yang terpenting, pasien sendiri harus siap menerima kebenaran. Bima semakin khawatir. Jika Maya mengetahui kebenarannya, ia akan semakin terguncang. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ekspresi Dr. Widya semakin serius. Setiap kali kepribadian Maya muncul, ingatan saat disekap perlahan kembali. Sepertinya sebentar lagi ia akan mengingat semuanya. Kalau begitu, perbuatan ayah mertua saya, dia juga akan mengingatnya? Ya, kemungkinan besar begitu. Bima khawatir. Jika Maya mengingat semua kebenaran mengerikan itu, bagaimana reaksinya? Kembali ke kamar rawat, Maya sudah kembali dalam kondisi Rara. Ia menatap keluar jendela sambil bergumam sendiri. Maya terus muncul, menceritakan hal-hal menakutkan. Katanya ayah orang jahat. Seorang perawat dengan hati-hati memberitahu Bima beliau terus bergumam. Sepertinya ada beberapa ingatan yang mulai kembali. Tepat pada saat itu ekspresi Maya berubah lagi. Kali ini kepribadian Maya yang muncul. Bima, sekarang aku ingat semuanya. Air mata mengalir dari mata Maya. Ayah yang. Bima mencoba memeluk Maya, tetapi Maya menahannya dengan tangannya. Tidak, ini terlalu mengerikan. Bagaimana bisa seorang ayah kandung? Maya mulai meraung. Penderitaan dan pengkhianatan yang terpendam selama 10 tahun kini meledak. Saat itulah Bima sadar waktu yang sulit baru saja dimulai. Memulihkan semua ingatan Maya itu penting, tetapi bagaimana menyembuhkan luka itu adalah masalah yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, hampir seluruh ingatan Maya telah kembali. Namun, bersamaan dengan itu, ingatan menyakitkan selama 10 tahun juga kembali dengan jelas. Kepribadian Rara semakin melemah dan kini hampir tidak pernah muncul lagi. Bima, sekarang aku ingat semuanya. Duduk di bangku taman rumah sakit, Maya berkata dengan tenang. Sinar matahari sore yang hangat menyinari wajahnya, tetapi tatapan matanya berbeda dari dulu, dingin dan tegas. Benarkah kalau begitu sekarang? Ya, aku juga ingat semua yang ayah lakukan. Bagaimana dia menipuku, bagaimana dia mengurungku di tempat sempit itu. Ada kemarahan dalam suara Maya, namun pada saat yang sama ia sangat tenang. Seolah-olah ia telah menata semua perasaannya. Maya, sekarang semua sudah baik-baik saja. Ayo kita mulai lagi. Bima mencoba memegang tangan Maya, tetapi Maya menepisnya. Bima, maafkan aku, tapi aku bukan lagi Maya yang dulu. Apa maksudmu? Waktu 10 tahun telah mengubahku sepenuhnya. Selama waktu itu, aku terlalu banyak berfikir. Maya menatap ke kejauhan.
Awalnya aku percaya kamu akan datang menyelamatkanku. Aku menunggu setiap hari, tapi seiring berjalannya waktu. Maya, aku mengira kamu sudah meninggal. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tahu ini bukan salahmu, tapi tetap saja aku merasa sangat kesepian. Air mata mengalir dari mata Maya. Namun, suaranya tetap tenang. Terutama di malam hari, aku merasa seperti sendirian di dunia ini. Rasa putus asa bahawa tidak ada yang akan mencariku. Bima diliputi rasa bersalah. Ia merasa sangat menderita kerana tidak bisa berbuat apa-apa saat Maya kesakitan. Tapi yang benar-benar tidak bisa kutahan adalah ayah. Suara Maya menjadi dingin. Bagaimana bisa seorang ayah kandung memperlakukan anaknya seperti itu? Setiap hari dia membawakan makanan tapi dia pura-pura tidak tahu betapa menderitanya aku. Maya, tidak, dengarkan. Ayah tidak pernah sekalipun meminta maaf. Justru dia bilang semua ini demi aku, untuk melindungiku dari pria jahat. Membayangkan sikap ayah mertuanya seperti itu, kemarahan Bima memuncak. Karena itu aku memutuskan, aku tidak akan pernah memaafkannya. Maya, bagaimanapun juga dia ayahmu. Bima berkata dengan hati-hati, tetapi Maya menggelengkan kepala. Tidak, Bima. Bagiku, dia bukan lagi seorang ayah. Maya menatap lurus ke arah Bima. Kamu pasti akan bilang, sekarang kita keluarga, jadi maafkanlah bapa dan kita mulai lagi kan? Menurutmu itu yang benar kan? Aku pikir itu yang terbaik. Memaafkan? Apakah kamu pikir orang itu manusia? Bagaimana bisa memaafkan orang yang menyekap putrinya sendiri selama 10 tahun dan bahkan menyebabkan kematian orang lain? Bima tidak bisa menjawab. Ia tidak bisa mengatakan bahawa kata-kata Maya salah. Bima, aku tahu kamu ingin aku memaafkan, tapi aku tidak bisa. Maya berdiri dan menatap gedung rumah sakit. Dan kita juga sudah berakhir. Apa? Bima terkejut dan berdiri. Aku sudah menjadi orang lain. Maya yang 10 tahun lalu sudah mati di gudang itu. Jangan katakan itu. Kita bisa memulai lagi. Tidak, Bima. Kita sudah terlalu banyak berubah, kata Maya dengan ekspresi sedih namun tegas. Sekarang aku ingin hidup sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, dengan kekuatanku sendiri. Tapi Maya, kita sudah menunggu selama 10 tahun. Ya, karena itulah aku semakin yakin. Manusia tidak mudah berubah. Maya menepuk bahu Bima. Bima, terima kasih. Terima kasih telah menemukanku, telah menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih. Tapi sekarang, lepaskan aku. Maya. Dan aku juga akan mengganti namaku. Nama Maya terlalu banyak kenangan pahit. Nama apa? Rara. Aku akan hidup sebagai Rara yang telah melindungiku selama ini. Bima bisa merasakan betapa kuatnya tekad Maya. Penderitaan selama 10 tahun telah membuatnya sekuat ini. Benarkah? Tidak bisa kembali lagi. Maaf Bima, tapi ini pilihanku. Maya menatap Bima untuk terakhir kalinya. Meskipun aku tidak bisa memaafkan, aku harus tetap hidup. Tapi aku akan menjalani hidup yang sama sekali berbeda dari mereka. Sungguh. Di dalam kata-kata itu terkandung penderitaan dan kemarahan selama 10 tahun serta tekad untuk terus hidup. Sementara itu di panti jompo, ayah mertuanya bergumam sendirian. Maya, ayah salah. Maafkan ayah. Namun semuanya sudah terlambat. Permintaan maafnya menghilang ke udara hampa di tempat yang tidak bisa didengar oleh siapapun. Pak Tirtayasa setelah menyelesaikan pemeriksaan polisi sedang dalam perjalanan pulang. Terbebas dari rasa bersalah selama 10 tahun, ia bertekad untuk lebih menghargai putrinya. Nak, mulai sekarang ayah akan benar-benar menjagamu. Kembali ke rumah sakit, Maya telah selesai menata hatinya. Ia siap untuk memulai hidup baru. Dok, saya ingin keluar dari rumah sakit. Suara Maya saat berbicara dengan doktor yang merawatnya tidak lagi bergetar. Setelah bertahan dari neraka selama 10 tahun, ia tidak lagi takut pada apapun. 1 bulan kemudian, terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa, penuh dengan orang-orang yang akan berangkat ke tujuan masing-masing. Di antara mereka, seorang wanita tampak menonjol.
Rambut pendek yang rapi, sebuah koper perjalanan sederhana dan tatapan mata yang tak tergoyahkan. Itu adalah Maya. Atau lebih tepatnya, sekarang adalah Rara. Silakan paspornya. Paspor yang ia serahkan kepada petugas imigrasi bertuliskan nama Rara Kencana. Ia telah secara resmi mengganti namanya dan memiliki identitas yang benar-benar baru. Anda akan ke Kanada? Tujuannya imigrasi? Ya, untuk memulai hidup baru. Jawapan Rara singkat dan jelas, tidak perlu lagi penjelasan atau alasan. Di sebuah kafe di terminal keberangkatan, Bima mengamatinya dari kejauhan. Meskipun Rara memintanya untuk tidak mengucapkan selamat tinggal, ia tetap ingin melihatnya berangkat dengan selamat. Benar-benar pergi, gumam Bima dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kehilangan dan kekecewaan, tetapi pada saat yang sama ia ingin menghormati pilihan Rara. Wanita yang telah bertahan dari penderitaan selama 10 tahun itu berhak untuk hidup bebas. Sambil berjalan menuju gerbang keberangkatan, Rara mengenang bulan terakhirnya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia sibuk mengurus semua prosedur hukum dan persiapan imigrasi ke Kanada. Yang paling sulit adalah wawancara dengan media. Kasus penyekapan selama 10 tahun itu menarik banyak perhatian publik. Sebagai korban, bagaimana perasaan anda? Menjawab pertanyaan wartawan, Rara menjawab dengan tenang. Saya bukan lagi korban. Sekarang, saya akan menjadi tuan atas hidup saya sendiri. Setelah wawancara itu ditayangkan, banyak orang mengirimkan pesan dukungan, terutama surat-surat dari orang-orang yang mengalami situasi serupa. Saya akan mencoba untuk berani seperti anda, Mbak Rara. Semoga anda benar-benar hidup bebas. Penampilan anda yang tegar sangat menginspirasi. Jula Grudo Impina Indarma Inonda Enda Enda Enbin. Bon. Membaca pesan-pesan itu, Rara semakin yakin bahawa pilihannya benar. Saat waktu keberangkatan semakin dekat, Rara menatap Indonesia untuk terakhir kalinya. Ia lahir dan besar di tanah ini, tetapi sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Para penumpang tujuan Toronto dengan penerbangan AC91 dipersilakan untuk naik ke pesawat. Mendengar pengumuman itu, Rara mengambil tasnya dan berdiri. Tidak ada lagi keraguan. Saat itu, Bima melambaikan tangan dari kejauhan. Rara pun melihatnya dan berhenti sejenak. Keduanya saling menatap tanpa kata. Dengan gerak bibir, Bima berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Rara pun menjawab dengan gerak bibir, "Terima kasih." Itulah percakapan terakhir mereka. Cinta yang dinantikan selama 10 tahun, kini sudah waktunya untuk dilepaskan. Bima hanya menatap punggungnya yang menjauh. Meskipun tidak terucap, di dalam hatinya terngiang kata-kata ini, "Ya, melihatmu tersenyum saat pergi sudah cukup. Jika itu adalah jalanmu menuju kebebasan, penantianku sudah cukup." Air mata menetes, tetapi kali ini ia tidak menangis. Sepertinya ia benar-benar bisa melepaskannya sekarang. Di dalam pesawat, Rara menatap daratan Indonesia dari jendela. Melihat lampu-lampu yang semakin mengecil, ia merenungkan arti kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan bukanlah tentang memaafkan atau dimaafkan. Kebebasan adalah tentang hidup sesuai keinginanku sendiri. Rara bergumam sambil tersenyum. Senyum tulus pertamanya. Seorang pramugari mendekat. "Apakah ada yang anda butuhkan?" "Tidak, terima kasih. Saya baik-baik saja." Jawaban Rara penuh keyakinan. Sekarang ia benar-benar baik-baik saja. Sementara itu di Indonesia, beberapa orang melanjutkan hidup mereka masing-masing. Setelah Rara pergi, Bima memulai pekerjaan baru. Ia menjadi relawan di sebuah pusat konseling yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga atau penyekapan. Ia ingin pengalamannya bisa membantu orang lain. Pak tertayasa setelah memberikan kesaksian di pengadilan mendapat hukuman kerja sosial. Ia menerima hukuman itu dengan lapang dada. Meskipun terlambat, ia bersyukur bisa mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Ayah mertuanya masih di panti jompo. Demensianya semakin parah dan kini ia tidak mengingat apa-apa lagi. Terkadang ia bergumam, "Maya, maafkan ayah," tetapi tidak ada lagi yang mendengarkan kata-katanya. 1 tahun kemudian, sebuah kartu pos tiba untuk Bima dari Kanada. "Aku baik-baik saja di sini. Aku sudah punya teman-teman baru dan mulai kuliah.
Aku benar-benar bebas. Terima kasih, Rara. Tulisan singkat itu sudah cukup bagi Bima. Ia tahu Rara hidup bahagia. Bima menyimpan kartu pos itu dengan baik dan ia pun bertekad untuk menjalani hidup baru, tidak lagi terikat pada masa lalu. Beberapa tahun kemudian, Rara telah menjadi mahasiswa pasca sarjana jurusan psikologi konseling di Kanada. Ia ingin membantu orang-orang yang memiliki pengalaman serupa dengannya. Nama saya Rara. Mulai hari ini saya akan belajar bersama kalian. Suara Rara saat memperkenalkan diri kepada teman-teman barunya penuh dengan kepercayaan diri. Luka masa lalu kini telah menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Apakah anda dari Indonesia? Aksen anda? Ya, benar. Tapi sekarang saya orang Kanada. Rara menjawab sambil tersenyum cerah. Rasanya benar-benar seperti menjadi orang baru. Malam itu, Rara menulis di buku hariannya. Hari ini adalah hari yang baik. Aku belajar bahawa masa depan bisa tetap indah meskipun masa lalu tidak dimaafkan. Aku sekarang benar-benar bebas. Setelah menutup buku hariannya dan berbaring di tempat tidur, senyum damai terukir di wajah Rara. Mimpi buruk selama 10 tahun telah berakhir dan sekarang ia bisa hidup sesuai dengan impiannya. Kebebasan sejati bukanlah tentang memaafkan segalanya, melainkan memiliki keberanian untuk hidup sesuai keinginan diri sendiri. Dan Rara telah menemukan keberanian itu. Akhirnya, sungguh, kisah Rara yang tidak menyerah meski dalam penderitaan selama 10 tahun dan memilih jalannya sendiri sungguh mengesankan. Terkadang daripada memaksakan diri untuk memaafkan, melangkah maju dengan cara sendiri bisa menjadi salah satu jawapan.